Jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat datang di video rekomendasi laptop Jagat Review untuk rentang harga 6 sampai 9,9 juta rupiah. Di depan saya sudah ada Gatot, sudah ada Rifki. Mereka berdua adalah senior reviewer laptop di Jagat Review. Nah, sebelum kita masuk ke list laptopnya, ada apa aja? Ada hal yang penting banget untuk perlu kalian perhatikan. Apa itu? Disclaimer dulu. Oke, jadi tolong dibaca baik-baik ya disclaimer-nya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang nanya ya, ini kenapa sekarang kita bikin video rekomendasi laptopnya? Karena ini adalah waktunya kembali ke sekolah. Back to school. Rekomendasi laptop untuk back to school. Yeah. Nah, untuk rentang harganya kan 6 sampai 9,9 juta, ya 10 juta kurang dikit lah ya. Iya. Nah, untuk yang nanya di bawah 6 juta ada atau enggak, kita udah pernah bikinin videonya. Harusnya Udah. pas lagi video ini tayang, video itu udah tayang juga. Ya. Rame kayaknya. Harusnya sekarang kita lagi bikinnya videonya udah tayang juga harusnya. Iya. Jadi kalau nyari yang di bawah 6 juta, kita udah ada videonya. Nah, untuk rentang harga yang ini nih, harapan kita tuh seperti apa sih untuk laptop-laptop di kelas harga segini? Buat harapan kita yang untuk kelas harga segini, ini prosesornya minimal 6 core. Ini biar multitaskingnya lancar dan siap buat kerjaan yang berat kayak editing video atau semacamnya. Oke. Selain itu, untuk tipe prosesor yang kita masukkan ini paling lama ini keluaran tahun 2021. Jadi di bawah tahun 2021 udah nggak kita masukin lagi. Oke. Soalnya kayaknya udah ketuaan juga sih. Ketuaan. Karena persyaratan itu, jadi untuk Intel kita pilih minimal Intel Core generasi ke-11. Oke. Sementara kalau AMD minimal pakai AMD Ryzen 5000. Tapi 5000-nya ini yang Zen 3, bukan yang Zen 2. Soalnya 5000 series Ryzen itu ada yang Zen 2 juga. Oke. Biasanya bedainnya yang ganjil atau genap. Ya, Ada ganjil atau angka 5500, terus 5600. Yang 5500 itu Zen 2, yang 5600 dia Zen 3. Zen Oke. 3. Lalu apa lagi? Terus berikutnya untuk RAM, kita ngarepnya sih paling nggak 16 GB atau lebih. Kalau bisa 32 juga syukur deh. Tapi untuk RAM 8 GB masih kita masukin asal bisa di-upgrade gitu. Terus berikutnya ini harus menggunakan SSD yang kapasitasnya minimal 512 GB. Kalau kemarin kan di bawah 6 juta itu kapasitasnya 256 GB masih kita masukin, tapi kalau di atas ini kita ngarepnya di setengah tera. Oke. Terus layar harus minimal IPS Full HD, terus kalau ada GPU tambahan jadi nilai lebih. Oke. Jadi tujuannya ada harapan seperti ini untuk mengatur ekspektasi sebetulnya ya. Benar. Jadi kebetulan standarnya juga udah naik ya. Iya. Dan juga ini juga supaya gimana ya bilangnya, supaya orang-orang tuh lebih terbantu gitu loh, harapannya nggak ketinggian juga gitu. Iya. Di kelas segini belum bisa ngarep RTX, ada GPU RTX di sini kan? Dibilang RTX, namanya bukan RTX, tapi ada satu laptop yang namanya bukan RTX tapi punya kemampuan Oke. RTX. Kan nanti kita lihat laptopnya. Masyarakat kita maunya harga murah, spek tinggi langit. Iya, spek kayak laptop 60 juta. Nah, jadi tujuannya kita buat harapan di depan supaya mengatur ekspektasinya supaya pas saja. Benar. Oke, kita masuk ke list laptop yang pertama ada apa nih? Yang pertama kita mulai dari merek Acer. Ini ada Acer Aspire Lite 14. Ini laptop terjangkau dari Acer. Ini seri Aspire itu emang terjangkau. Ini langsung siap pakai dan udah ada Microsoft Office-nya. Oke. Di sini kemarin pas kita cek ada dua varian. Ini ada Core i5 1334U. Ini RAM-nya langsung 16 GB. Harganya sekitar 8.149.000. Nggak nyampe 8,2. Terus ada varian satu lagi. Ini Core i5 13500H. Ini RAM-nya 8 GB. Harganya sama kayak yang tadi. Untuk hal yang perlu diperhatikan, untuk yang Core i5U itu yang tadi, RAM-nya sebenarnya udah 16 GB, tapi ini konfigurasinya single channel. Jadi ini bikin performa grafisnya kurang keluar. Oke. Jadi Sebaiknya di-upgrade lah ya. sebaiknya emang di-upgrade, tapi pas kita cek itu di beberapa marketplace itu ada opsi yang jadiin 22 kali 16 GB, jadi 32 GB dual channel, dan harganya masih di bawah. Harganya 9 juta kembali 1.000, itu kita cek terakhir kali. Masih masuk rentang harga Masih ini lah ya. masuk rentang harganya. Jadi kalau mau upgrade langsung dari tokonya ya sekalian ya. Langsung jadi tokonya. Nggak perlu kita yang bongkar ya. Nggak perlu kita yang bongkar, biar Oke. tokonya. Oke. Biar garansinya juga ngikut tokonya lagi. Oke.
Terus yang varian Core i5 yang H series tadi, RAM-nya juga masih single channel 8 GB. Tapi di marketplace ada opsi upgrade itu ke 16 GB atau 32 GB. Oke. Kalau 16 GB kita temuin harganya sekitar 8,649 juta. Terus yang 32 GB harganya sekitar 9,5 juta kembali 2000. Kembali 2000. 2000. Tapi harga masih fluktuatif ya. Masih fluktuatif. Bisa aja pas lagi video ini tayang harga berubah gitu. Nah iya berubah. Tapi yang terakhir kita cek masih di bawah 10 juta kalau upgrade. Oke. Terus untuk varian yang Core i5 yang H series tadi bobotnya lebih berat soalnya dia pakai charger yang 90 watt. Oh, oke. 90 watt. Jadi emang lebih powerful kan prosesornya. Jadi butuh dayanya emang lebih gede. Wajar sih, kan dia prosesor gaming gitu kan. Iya, prosesor gaming 13500H ini. Terus berikutnya ini layarnya udah IPS Full HD tapi belum 100% sRGB. Ini wajar sih untuk Aspire series. Di kelas harga segini belum 100% sRGB masih bisa dimaklumin ya. Iya, masih bisa dimaklumi. Oke. Maklum banget nih. Ada yang belasan juta, 15 juta, 14 juta masih belum 100% sRGB, Bro. Masih. Ada. Itu agak sedih banget gitu. Kita ngelihatnya itu udah kayak aduh. Ini sih soalnya pertimbangan kalau mau dipakai untuk editing sih ya. Iya. Benar. Oke, terus poin menariknya. Poin menariknya ini garansinya menarik ya. Pas kita cek kemarin ada promo nih buat garansinya. Ada extended warranty dari 8 Juli sampai 30 September. Jadi kalau kita beli di masa ini terus kita daftarkan, itu kita dapat tambahan garansi. Tadinya 1 tahun spare part plus 3 tahun layanan. Jadi 3 tahun spare part plus 3 tahun layanan. Oke. Dan ada 1 tahun Acer Accidental Damage Protection. Ini gratis. Wow, jadi kayak ADP ya ini gitu kan. Iya, ADP. Kalau kerusakan apapun bisa di cover gitu. Iya, selama itu karena kecelakaan, karena kelalaian pengguna. Oh, oke. Bukan sengaja, bukan disengaja ya. Oke. Nah untuk ini buat daftarnya ini bisa dicek di websitenya Acer sih untuk registrasi produk yang kita beli. Oke. Terus untuk poin menarik berikutnya ini performanya oke banget, kenceng. Ini soalnya prosesornya udah 10 core 12 thread yang Core i5 yang U series tadi. Kapasitas storage-nya juga langsung setengah tera. Terus kamera udah 1080p dan ini udah dapat Microsoft Office Home 2024. Ini yang paling baru ini. Ini aktif selamanya. Oke, nice. Dan ada langganan Microsoft 365 selama 1 tahun. Mantap. Ini poin yang perlu diperhatikan terutama untuk back to school ya. Ya kali anak sekolah sekarang nggak pakai Word sama Excel segala macam ya. Iya, makanya ada Office dan garansinya menarik sih ini buat anak-anak. Buat anak-anak sekolah. 3 tahun tuh kalau lu beli kelas 1 SMA, lulus SMA masih ada garansinya, Bro. Masih ada garansinya. Ngepas aja gitu. Yes. Ngepas lulus SMA, ngepas garansinya habis gitu. Mantap. Oke, berikutnya. Berikutnya ini kita sebenarnya urutin berdasarkan alfabet ya. Jadi kita nggak milih mana yang paling bagus kita taruh paling depan, mana yang paling jelek kita taruh paling belakang. Enggak. Ini kita beneran alfabet aja. Jadi tadi kan ada huruf A, Acer, ada A dan C. Berikutnya ada A dan D, Advan. Brand lokal. Ya, brand lokal nih, Advan 360 Stylus Pro. Laptopnya ini kayaknya ya. Ya bukan, bukan. Bukan. Ya, Yang itu. Ini Advan 360 Stylus Pro. Nih laptopnya. Nah, laptop yang satu ini tuh dia adalah laptop terjangkau tapi convertible. Jadi dia bisa jadi tablet, bisa 360 kayak gini nih. Dan tapi harganya cuma 6 jutaan gitu. Lengkap dengan stylus pen. Untuk harga pasnya yang satu ini di 6.999.000. Jadi 7 juta kembali 1.000 dan dia prosesornya Ryzen 5 7430U dengan SSD setengah tera. Untuk hal yang perlu diperhatikan seperti biasa, ini RAM-nya masih 8 GB single channel. Jadi kalau misal kalian mau pakai, kami sarankan buat upgrade karena konfigurasi single channel dual channel ini bakal ngaruh ke performa dari integrated grafiknya. Terus berikutnya juga waktu durasi chargingnya ini masih tergolong agak lama, ada di sekitar 3 jam untuk mencapai 100%. Dan kita tahu ini karena ini udah di review ya. Jadi buat yang penasaran mau cek reviewnya bisa langsung cek video yang panjang review lengkapnya gitu dah. Dan ini belum ada Microsoft Office seperti biasa dan garansinya hanya 1 tahun sayangnya. Tuh. Terus masuk ke poin menariknya yang satu ini convertible ya, convertible terjangkau, bisa jadi tablet, bisa jadi laptop. Terus dia juga udah dapat stylus pen langsung, nggak perlu beli terpisah. Jadi kalau biasanya smartphone aja ada yang stylusnya terpisah gitu kan. Nah, ini udah
include langsung lah sama laptopnya. Betul. Terus ini bodinya juga metal, jadi emang nih agak berat ya sebenarnya untuk sebuah laptop 7 jutaan. Tapi bodinya metal, jadi ya lebih bisa dibilang lebih durable lah, ya. Lebih tangguh daripada yang pakai bodi polikarbonat biasa gitu. Terus prosesornya juga kencang untuk kelas harga 6 jutaan, pakai 7430U, dia punya 6 core 12 thread Zen 3. Terus punya 2 slot SODIMM, jadi bisa upgrade RAM-nya, tadi udah dibilang juga kita itu. Terus baterainya juga irit, bisa di atas 10 jam. Kemudian layarnya ini Full HD 16:10 IPS touchscreen, tapi emang belum 100% sRGB. Terus keyboardnya udah ada backlit-nya juga. Kameranya resolusinya 1080p, jadi buat meeting juga bagus. Terus dia punya konektor Ethernet dan bentuk charger bawaannya tuh mirip kayak charger smartphone yang ringkas. Bawanya nggak ribet gitu. Masukin kertas juga bawa jalan-jalan nggak terlalu berat ya. Bisa diganti pakai charger smartphone yang wattnya sama juga sih. Ya. Paling dari ini yang perlu diperhatiin tuh kalau bisa upgrade RAM-nya, sama itu kan belum ada Microsoft Office. Ini kan nggak ada Microsoft Office bukan berarti nggak bisa diinstal ya. Bisa. Tetap bisa diinstal, cuman mungkin untuk biaya license-nya terpisah. Kalau mau yang gratis juga ada beberapa alternatif software Office yang gratis gitu sih. Atau pakai yang web base juga bisa. Web base juga bisa. Jadi si Chris tuh tiap bikin script pakai web base dia. Udah nggak pakai Word gue. Udah pakai Word tuh. Udah tim Google Docs gue. Oke. Itu tadi Advan. Ada lagi? Advan ada lagi. Ini langganan yang selalu masuk ke rekomendasi kita. Advan Work Plus. Buat saat ini kita cek itu ada 3 varian. Ini yang pertama ini varian klasiknya ini. Yang pertama kita review juga dulu banget. Ryzen 5 6600H 16GB LPDDR5. Ini harganya sekitar 6,7 kembali 1000. Terus ada varian AMD juga yang lain. Ini Ryzen 5 7535HS dengan RAM 16GB DDR5. Ini versi Heritage. Ini pakai DDR5 jadi bisa di-upgrade. Opsinya ada 2, ada yang setengah tera dan juga ada yang 1 tera SSD-nya. Yang setengah tera sekitar 7 juta kurang 1000. Kalau yang 1 tera sekitar 7,5 juta rupiah harganya. Terus selain AMD ada juga versi Intel. Ini yang Intel Core i5 12600H. Ini RAM-nya gede banget sih, 24GB LPDDR5 dan harganya sekitar 7,5 juta rupiah. Speknya gila emang. Ini harganya dari 6 sampai 7,5 ya. Iya. Sip. Masih masuk. Pilihannya banyak lah. Iya, pilihannya banyak. Tapi apakah ini menandakan yang paling mahal itu yang paling bagus? Belum tentu. Belum tentu. Dilihat kebutuhannya ya. Lihat kebutuhannya. Ya Beda. Ini cuma beda RAM sama storage doang sih. Oke, buat hal yang perlu diperhatikan, ini RAM-nya onboard untuk versi non heritage. Jadi emang yang AMD tadi yang fix 16GB sama Intel fix 24. Terus pas kita uji ini suhu prosesor agak tinggi di aplikasi tertentu untuk versi Intel. Terus baterai versi Heritage ini tidak seirit dua lainnya. Yang versi Heritage ini sekitar 7 jam aja. Terus berikutnya waktu charging ke 100% ini hampir 3 jam. Ini untuk versi non-heritage. Ini tergolong agak lama. Terus keyboardnya tidak punya tombol home and page up dan page down. Ini buat gue ini agak minus sih. Jadi agak susah kalau mau navigasi. Terus dia tidak ada Microsoft Office dan garansinya hanya 1 tahun. Oke, berikutnya untuk poin menarik. Ini yang untuk versi Heritage ini penampilannya unik ya. Pakai motif batik mega mendung. Jadi di bagian punggung layar sama area sekitar keyboard itu penuh sama motif batiknya gitu. Jadi penampilannya Indo banget. Wah, lokal to the max lah ya. Lokal. Berikutnya untuk performanya ini kencang sih pasti. Karena prosesornya prosesor kelas laptop gaming. Baik yang versi AMD atau Intel. Terus dia punya 2 slot SODIMM untuk versi Heritage. Jadi bisa di-upgrade. Terus semua versi juga punya 2 slot M.2, jadi bisa pasang 2 SSD. Layarnya Full HD 16:10 IPS tapi belum 100% sRGB. Terus dia juga punya konektor lengkap, jadi kita bisa pasang 3 monitor tambahan lagi. Jadi kita bisa kerja pakai 4 display sekaligus sama. Dan karena prosesornya kenceng juga dipakai multitasking masih enak. Gak ada masalah. Terus berikutnya dia punya pengaman sidik jari untuk versi non-heritage. Jadi di area touchpadnya itu ada sensor sidik jarinya. Terus baterainya irit. Untuk versi AMD yang versi non-heritage itu di atas 12 jam, itu irit banget buat harga segini. Terus untuk Intel sekitar 9 jam untuk daya tahan baterainya. Terus keyboardnya ada backlit untuk versi non-heritage dan bentuk charger bawaan seperti charger smartphone. Jadi ini yang praktis dibawa. Praktis dibawa. Dan ini charger 100 watt.
Nice. Kalau Dari dari kecil 100 watt gitu ya. Iya makanya ini bonusnya lumayan ini. kalau gue ngelihatnya karena ada 3 SKU yang berbeda begini, mungkin editor bisa minta tolong kali ya. Kalau menurut gue ini akan lebih mudah dipresentasikan dalam bentuk tabel. Karena kan ternyata kan walaupun harganya yang paling tinggi bukan berarti dia yang paling bagus semuanya kan. Ternyata masih ada kompromi di beberapa bagian. Mungkin kalau bisa ditampilin aja pakai tabel. Versi ini ada apa yang nggak ada gitu. Bisa. Itu akan lebih mudah. Nanti gue coba bikinin untuk tabelnya. Oke, sip. Berikutnya kita masuk ke ini sebenarnya laptop bisnis sih. Jadi laptop bisnis biasanya buat UMKM gitu atau buat bisnis yang skala kecil gitu ya. Okay. Dan butuh laptop bisnis yang terjangkau. Nah, ini ada satu nih. Asus ExpertBook P1 atau ExpertBook P1. Nah, yang laptop yang satu ini tuh sebenarnya walaupun dibilang laptop bisnis, tapi juga kalau mau dipakai buat sekolah atau buat kuliah tetap cocok ya. Bukan berarti nggak bisa dipakai buat sekolah, enggak. Ini tetap bisa dipakai. Dan yang satu ini prosesornya dia pakai Ryzen 5 7535HS dengan RAM 8GB DDR5, harganya di 7.199.000. Oke. Masih masuk harga lah. Untuk hal yang perlu diperhatikan, yang satu ini masih menggunakan RAM 8GB single channel. Jadi ya sama kayak yang lain lah ya, 8GB single channel gitu. Dan kalau saran kami sih mending di-upgrade aja langsung ke 16GB dual channel supaya kalau emang kalian butuh kemampuan grafisnya itu bisa lebih kencang lagi. Oke. Nah, di salah satu official store itu juga ada opsi buat langsung upgrade ke 16GB dan harganya jadi sekitar 7,799. Jadi masih masuk akal. Masih masuk akal. Berikutnya untuk poin menariknya, yang satu ini punya sertifikasi military standard 810H. Terus performa prosesornya juga kencang untuk kelas harganya. Yang satu ini juga punya 2 slot SODIMM DDR5 jadi bisa di-upgrade. Kemudian untuk storage-nya dia udah langsung 0,5 tera dan punya slot M.2 tambahan yang mendukung RAID. Tapi untuk slot kedua ini dia ukurannya 2230. Oke. Bukan yang ukuran gede gitu. Layarnya Full HD 16:9 IPS tapi belum 100% sRGB. Yang satu ini juga punya fitur pengaman biometrik, udah cocok banget lah untuk laptop kelas bisnis gitu. Terus ada konektor Ethernet-nya juga dan dia punya garansi 3 tahun tipe internasional. Jadi misal kalian ada trip ke luar negeri atau mungkin pertukaran pelajar ke luar negeri dan kebetulan laptopnya rusak, kalau memang di sana ada service center Asus, mereka ngeklaim bisa digaransiin di luar negeri gitu. Oke. Berikutnya ada ADP-nya juga dan ini ada bonus Microsoft Office. Untuk ADP kan garansi kerusakan apapun ya. Iya. Terus itu berapa lama tuh? Kalau Asus kalau nggak salah 1 tahun ya. 1 tahun. Asus Oke. 1 tahun pertama. Sip. Di tahun pertama. Oke, laptop berikutnya. Laptop berikutnya kita balik ke merek lokal. Ada Axio Hype 5 AMD X6. Ini bisa dibilang laptop Ryzen 5 6600H yang harganya terjangkau dan RAM-nya bisa di-upgrade. Buat yang nyari yang murah-murah tapi bisa di-upgrade nanti, ini cocok sih. Harganya sekitar 6,9 juta, kembali 1.000. Untuk hal yang perlu diperhatikan, suara speakernya ini terasa kurang saat kami uji. Tapi ini menurut pendapat kami ya. Itu pendapat kita suara speakernya kurang oke lah. Tapi buat kelas harganya harusnya ya nggak kompromi yang bisa diterima lah itu. Iya, nggak terlalu komplain-komplain banget sih. Solusinya juga masih gampang. Speaker eksternal berapa sih, 200.000 paling yang udah dapat yang bagus-bagus. Kemarin kita beli 100.000 nggak nyampe. Nggak nyampe 100.000. Puluhan ribu. Suaranya udah bagus. Udah bagus. Paling nggak masih ada solusinya lah ini. Benar. Terus berikutnya dia tidak ada Microsoft Office, tapi karena ini Axio dia udah terinstall library Office ini untuk pengganti Microsoft Office. Terus garansinya ini hanya 1 tahun. Poin menariknya ini dia menggunakan prosesor laptop gaming ini Ryzen 5 6600H itu 6 core 12 thread. Terus kalau nggak salah IGP-nya juga udah RDNA 2, jadi ini kenceng. Buat gaming sih masih kenceng sih. Terus RAM-nya langsung 16GB DDR5 dual channel, langsung siap pakai. Dia karena pakai slot SODIMM jadi juga masih bisa di-upgrade. Terus SSD 0,5 tera, ada slot M.2 kedua jadi bisa pasang 2 SSD. Layarnya Full HD 16:10 IPS tapi belum 100% sRGB. Dia juga punya kamera 1080p, bentuk charger bawaan seperti charger smartphone. Dan ini untuk garansinya walaupun 1 tahun, tapi dia ada ADP ekstra. Jadi ini bisa nge-cover kecurian. Biasanya kan kalau kecelakaan doang ini. Kalau kecurian kemarin nanya-nanya, yang merek-merek lain nggak ada kecurian. Ternyata yang Axio ada sendiri. Laptopnya dicuri orang bisa garansi. Bisa digaransi.
Lu pernah nanya gak itu prosedurnya kayak gimana? Itu bukti apa yang perlu kita tunjukin ya? Nah, Namanya itu. laptop hilang. Apa buktinya laptop kamu hilang? Nah itu, apakah sampai butuh surat laporan segala? Nggak tahu juga ini. Luar biasa Axio ya garasinya. Oke. Terus yang paling menarik tentunya bonus merchandise JKT48. Mantap. Wota wajib beli gitu ya. Enggak. Mungkin Wota kalau itu yang versi yang dapat photocard lengkap. Photocard itu. lengkap. Wah. Itu kemarin juga masuk rekomendasi kita. Iya, masuk rekomendasi juga. Di bawah 6 juta. Kalau ini kan gacha. Ini. Gacha. Kan kita selalu bilang cari laptop selalu sesuai kebutuhan kan ya. Siapa tahu emang Wota kebutuhannya kayak begini. Iya, Kebutuhannya photocard ya. Oke, next. Oke, next kita masih dari Axio juga. Di sini ada Axio Hype 7 AMD X8. Ini laptop murah dengan prosesor Ryzen 7 6800H yang paling terjangkau. Kayaknya yang paling terjangkau untuk saat ini ya. Gak ada lagi merek lain yang kan? masukin dengan harga segini sih. Harganya cuma 7.649.000. Okay. Dan ini kenceng banget lah buat kelas harga ini, kayaknya udah yang paling kenceng gitu. Iya, dari semua list kita ini yang paling kenceng ya. Dari segi prosesornya. Iya. Jadi kalau nyari yang tok kanan ya udah ini. Walaupun tetap ada komprominya ya. Yes. Nah, kita mulai bahas nih hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama seperti yang tadi, ini suara speakernya masih terasa agak kurang. Karena emang laptop murah ya udahlah, kita nggak ada masalah itu, kita bisa beli speaker tambahan atau pakai headset. Nah, nggak masalah. Berikutnya seperti biasa ini belum punya Microsoft Office. Nah, tapi dia udah ada library Office yang gratis, udah pre-install. Jadi kalau emang kalian nggak mau beli Microsoft Office, kalian bisa langsung pakai yang itu aja. Nggak perlu install lagi. Nah, kita masuk ke poin menarik. Yang ini pertama, bodinya tuh materialnya aluminium, jadi terasa premium. Jadi bukan cuman performanya doang yang kenceng nih, bodinya juga aluminium, metal gitu. Performanya kenceng. Salah satu yang paling kenceng tadi udah kita bahas juga. Ini prosesor laptop gaming ya, H-series, punya 8 core 16 thread. Jadi buat multitasking udah nggak ada lawannya gitu. Suhu prosesornya tuh juga tergolong aman waktu kita tes, dan suhu permukaannya juga tetap dingin gitu. Wow, jadi kenceng dingin. Iya, jadi harganya murah, performanya kenceng, tapi tetap adem. Oke. Tuh. RAM-nya itu udah langsung dual channel, kapasitasnya 16 GB DDR5. Dan kalau kalian mau upgrade ini masih bisa juga ya, karena dia pakai RAM SODIMM, tapi emang kalian harus ganti 2 keping RAM tadi yang udah kepasang kan, langsung dual channel gitu. Terus storage-nya dia 0,5 tera dan masih ada slot M.2 kedua. Jadi kalau emang butuh upgrade tinggal nambah, nggak usah ganti. Layarnya Full HD IPS 16:10, tapi memang belum 100% sRGB. Kameranya 1080p. Bentuk charger bawaannya juga ini charger yang kecil gitu, yang mirip charger smartphone gitu ya. Jadi praktis dibawa-bawa. Dia juga punya ADP ekstra yang mengcover kecurian selama masa garansi tadi 1 tahun. Dan dia udah bonus merchandise JKT48. Mantap. Gokil, ini udah kenceng adem. Tapi berarti udah ada video reviewnya ya kita ya? Udah. Jadi ini buat yang mau tahu ini laptop sekenceng apa, bisa dilihat di video reviewnya. Oke, next laptop. Oke, berikutnya dari Axio lagi nih, ada Axio Hype R5 OLED. Ini menarik banget sih kalau dari Axio. Ini laptop super ringan di bawah 1 kilo dengan layar OLED dan harganya di bawah 10 juta. Wah, di bawah 10 kita sudah bisa berharap OLED ya? OLED. Dari list ini kayaknya ini doang ya OLED ya? Iya sih sebenarnya. Luar biasa ya. Bukan cuma OLED cuy, bobotnya tuh di bawah 1 kilo. Di bawah 1 kilo. Combo killer ini nih. Biasanya laptop di bawah 1 kilo tuh harganya belasan juta, itu pun paling murah dan belum tentu OLED juga. Thin and Light OLED, buset. Tuh, luar biasa. Kedepannya kayak lu ntar ada script ini ya, rekomendasi laptop Thin and Light di bawah 10 juta. Dipertimbangkan. Wow, ini gila banget sih. Oke. Untuk harganya ini sekitar 9,1 juta rupiah, ini kembali 1.000. Hal yang perlu diperhatikan. Untuk RAM-nya ini RAM onboard, jadi tidak bisa di-upgrade, tapi untungnya udah 24 GB. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sip. Terus garansinya masih 1 tahun dan tidak ada Microsoft Office seperti biasa dari Axio. Poin menariknya, ini bobotnya 960 gram. Kalau pas kemarin kita udah nge-review unit yang satunya lagi, yang R3, yang tapi ini i3, R5. ya. Harusnya beratnya nggak jauh beda. Ini bobotnya sekitar 960 gram. Buat harga segini sih ini emang sulit sih nyari tandingannya. Buat Axio, good job sih bisa ngasih harga murah, tapi bobotnya cuma segini. Terus tebal body itu hanya sekitar 1,59 cm. Ini nggak makan banyak tempat di tas, jadi
buat pergi-pergi nggak ada masalah. Berikutnya pastinya desainnya premium, dia pakai sasis logam juga. Buat kelas harga segini biasanya kan plastik, masih plastik. Ini udah logam. Layar Full HD 16:10 OLED 100% DCI P3. Ini buat yang bikin kita senyum sini. Yoi. Padahal di kelas harga segini layar belum 100% sRGB aja itu masih kita maklumin ya. Masih kita maklumin. 100% sRGB bagus. Bagus. Ini OLED. Melampaui jauh. Ini melampaui jauh. Jauh banget ya. Terus berikutnya performa prosesor ini masih tergolong oke untuk kelas harganya. Ini kan dia pakai Core i5 1235U, ini yang 10 core 12 thread. Terus dia ada backlit keyboard, bentuk charger seperti charger smartphone juga. Punya ADP ekstra yang mengcover kecurian juga, dan bonus merchandise JKT48. Mantap. Penting itu setiap kali ada kolaborasi JKT harus di-mention terus. Benar. Sebentar. Tapi sebenarnya Hype R5 ini ada varian Hype R3 OLED itu yang kita review kemarin. Itu harganya sekitar 7,6 juta kembali 1.000. Ini kita nggak masukin soalnya di bawah harapan. Di bawah harapan. Ini mungkin kalau tertarik bisa ambil ini juga, tapi untuk harapan kami ini masih di bawah harapan kami. Soalnya SSD-nya itu cuma 256 GB. Oke. Kita kan mensyaratkan setengah tera. Jadi untuk ini agak kurang di sisi storage. Dan karena slotnya cuma satu, dia mesti ganti. Mesti ganti SSD bawaannya. Jadi 256-nya jadi nggak kepake gitu. 256-nya jadi nggak kepake. Itu yang bikin agak ribet. Iya benar. Gitu. Yang perlu diperhatikan lagi ini untuk prosesornya ini masih 6 core 8 thread. Tadi kan kita sebenarnya mensyaratkan 6 core, tapi kalau bisa sih threadnya juga lebih banyak, sekitar 12. 6 core 12 thread paling nggak. Ini masih 8 thread. Tapi kalau misalnya tertarik sama yang ini sih bisa ambil juga sih. Sementara itu kalau untuk poin menariknya dari ini yang versi Core i3 kita tes, ini suhu kerja Core i3-nya tergolong rendah. Ini jadi kayaknya karena Core i3 juga sih, jadi suhunya aman jadi buat kelas harganya. Terus baterainya ini irit banget, di atas 12 jam untuk versi Core i3-nya. Dan ini harganya 7 jutaan dan baterainya bisa lebih dari 12 jam, itu sih sebenarnya pencapaian tersendiri sih. Satu lagi sebenarnya poin menarik. Apa? Laptop OLED termurah. OLED termurah 7 juta udah OLED. Laptop OLED termurah yang RAM-nya nggak 8 GB onboard. Buat tahu banget benar. Emang sih di bawah 10 udah ada yang OLED, cuma lihat RAM-nya ya. Ada 8 GB onboard. Kemarin ada yang kita masukin juga OLED, tapi setelah ada Axio OLED ini kayaknya nggak kita masukin lagi. Kok yang satunya RAM-nya 8 GB onboard 64 bit lagi. Waduh, sayang banget. Cuma bisa single channel, sedih banget. Yang ini udah 24 GB, aduh. Makanya indah banget sih ini. Indah. Gokil, tapi ini juga menjadi catatan ya. Mungkin yang kita rekomendasiin yang paling utama yang R5-nya. R5-nya. Tapi ini nggak bisa kalian jadiin patokan dari video review kita ya. Kan yang review kita itu yang R3. Yang R3. Ini. Jadi mungkin performa prosesor pasti beda. Terus baterai hasilnya bisa beda juga. Tuh. Suhunya juga beda gitu. Suhu juga bisa beda gitu. Berikutnya kita datang dari HP, ada HP 15 FD0031TX. Suset, namanya susah banget ya. Emang biasa nih mereka kalau ngasih nama susah banget begini. Ini adalah laptop terjangkau dengan discrete GPU Nvidia. Ini harganya di 9,599. Untuk hal yang perlu diperhatikan, RAM-nya cuma 8 GB single channel, tapi ini masih bisa di-upgrade. Jadi ya udahlah, nggak masalah. Kapasitas baterainya juga sayangnya ini kecil deh untuk kelas harga 9 jutaan. Cuman di 41 Wh. Untuk poin menariknya yang satu ini punya discrete GPU Nvidia MX 570A. Nah, ini sebenarnya discrete GPU-nya menarik ya, karena walaupun dia namanya MX, tapi dia tuh udah pakai arsitektur Ampere yang biasa ada di GPU RTX 30 series. Jadi yang satu ini juga udah punya ray tracing core. Dia udah punya RT core, udah punya tensor core juga. Jadi kalau misal gamenya support DLSS, secara teoritis GPU ini bisa nanganin DLSS itu tadi. Itu. Nah, terus kapasitas VRAM-nya juga lumayan gede di 2 GB GDDR6 64 bit. Ini mirip kayak 2060 ya. 2050. Iya 2050. Itu basisnya emang sama kayak 30 series. 2050. Ini CUDA Core-nya juga ada 2048 sama kayak 2050 juga. Nah, tapi ini yang ngebedain itu yang satu ini nggak punya NVENC atau NVIDIA encoder ya. NVENC sama NVDEC-nya nggak ada. Ini impact-nya kemana nih? Ke editing? Iya, editing jadi cuma bisa ngandelin CUDA.
Yes. Jadi akselerasi dari encodernya nggak ada. Ya, sama kalau biasanya kalau kalian pakai OBS gitu. Oh, oke. Kan dia ada akselerasi yang NVENC gitu kan. Iya. Nah, kalau misal GPU-nya nggak support, dia nggak bisa pakai NVENC ini. Biasanya kalau GPU nggak support dia bakal pakai akselerasi dari prosesornya. Kalau misal Intel dia biasanya ada QSV kan, Quick Sync gitu. Kalau nggak ada ya hardware doang, nggak ada ininya. Hardware software doang, nggak ada akselerasinya gitu. Tapi udah mencukupi lah untuk editing ringan sama streaming ringan masih bisa ya. Pakai CapCut udah jalan juga. Iya. Lancar kayaknya. Aman. Masih budget segini belum waktunya kita ngarep untuk high level ini high level streaming atau editing ya. Dan lagian ini kan dia prosesornya dia pakai Core i5 1334U, punya 10 core 12 thread. Jadi sebenarnya IGP dari prosesornya itu masih jalan gitu. Oke. Jadi kalau misal dipakai buat OBS gitu, kita bisa ubah encoder videonya pakai Quick Sync-nya yang dari prosesor, dari IGP-nya gitu. Jadi biar discrete GPU-nya dipakai buat nanganin, misal kalian mau sambil ngegame kah kayak gitu. Nah itu bisa di situ. Jadi biar load-nya kepisah gitu. Sip. Nah berikutnya SSD-nya yang satu ini udah setengah tera juga. Terus layarnya 15,6 inci. Jadi ini gede ya. Kalau biasa kan laptop gitu layarnya 14 inci, ini agak gede dikit gitu. IPS tapi masih belum 100% sRGB. Kameranya udah 1080p, udah punya backlit keyboard juga, garansi udah 2 tahun. Dan yang satu ini sudah punya bonus Microsoft Office. Oke, sip. Cocok buat yang mau belajar produktivitas juga dikit-dikit lah ya. Ya. Nggak cuma buat sekolah. Oke. Berikutnya masih dari SP, di sini ada SP14 laptops. Ini entah kenapa daftarnya banyak banget. Ada 4 SKU di sini. Waduh. Banyak banget. Namanya sih SP14 ya. SP14. Tapi gue agak malas nyebut ekornya ini karena kepanjangan. Jadi kita baca speknya aja. Detail SKU-nya kita serahkan ke video editor. Kita serahkan ke video editor. Di situ satu. Biar kita nggak usah bacain. Oke. Untuk varian pertama, ini ada yang pakai Core i5 1235U, RAM-nya sekitar 8 GB, harganya sekitar 6,9 juta kembali 1.000. Terus ada varian dengan Ryzen 5 7530U, ini udah Zen 3, RAM-nya 8 GB, harganya sekitar 7,4 juta kembali 1.000. Terus ada juga pakai Core i5 1334U, 16 GB RAM, harganya sekitar 8,7 kembali 1.000. Terus berikutnya ada juga Ryzen 7 7730U, RAM-nya 16 GB dan harganya sekitar 8,8 kembali 1.000. Oke. Nah untuk hal yang perlu diperhatikan, ini RAM bawaannya sebenarnya sudah dual channel siap pakai, tapi masih ada yang 8 GB. Jadi dual channel 44 dong. 44. Ya, 4 plus 4. Kalau mau upgrade berarti harus diganti semuanya. Tergantung, mungkin kalau 8 plus 4 bisa, tapi kalau mau 16 harus ganti semuanya. Yang RAM-lamanya dijual aja lah. Masih banyak yang butuh. Oke. Nah berikutnya layarnya sudah IPS Full HD, tapi ini memang belum 100% sRGB. Oke, buat poin menariknya, ini mau manapun yang dipilih, performa prosesornya ini kencang buat harganya sih. Terus keyboardnya ada backlit. Terus berikutnya kecuali varian Core i5 1235U, semuanya kameranya udah 1080p. Terus berikutnya dia dapat Microsoft Office Home and Student yang aktif permanen dan garansinya 2 tahun resmi ala HP. Oke, keren. Selalu kalau permasalahan laptop selalu sama ya. Nama produknya ribet, SKU-nya ada banyak. Itulah makanya bahkan kalau yang HP ini tadi itu waktu gua research, dia itu ada yang varian 4 GB juga sebenarnya. Jadi 4 GB sama 8 GB itu SKU-nya beda, Bro. Waduh. Jadi kan kalau kalian tadi kalau video editornya nambahin seri laptopnya 14 berapa itu antara 4 GB dan 8 GB itu bisa beda, cuy. Yoi. Angkanya tuh beda gitu. Jadi kalau miss satu angka aja salah beli ini. Salah beli ya. Jadi kalau memang kalian pengen ngikutin apa yang direkomendasi kita, pastikan SKU-nya juga sama gitu. SKU-nya sama, terus cek lagi speknya sama atau enggak gitu. Kapan ya brand laptop tuh penamaannya disederhanakan? Nah itu nggak bisa kayak sulit banget ya. Saking banyaknya barangnya, Bro. Saking banyaknya barangnya kayaknya buat menyederhanakan nama tuh susah gitu. Iya. Kayak gue salut banget nih sama kalau tim laptop lagi bikin rekomendasi laptop ya. Kesulitannya jauh lebih tinggi, Bro, ketimbang rekomendasi HP. Jujur aja jauh lebih susah research di sini nih. Opsinya banyak banget dan banyak jebakan Batman ya. Iya, banyak jebakan Batman. Kadang-kadang beda. Yang keluaran tahun 2004 sama 2025 itu beda 2 huruf belakang.
Dan itu kadang-kadang nggak dicantumin. Itu parah banget itu. Oke, jadi harap diperhatikan ya buat yang nonton ya. Oke, kita lanjut dulu aja ke laptop berikutnya. Nah, untuk laptop berikutnya tadi kita udah berpusing-pusing dengan penamaan brand laptop. Jadi kita lari ke brand smartphone aja sekarang. Oke. Di sini ada Infinix InBook Air Pro Plus. Wih, ini harganya 9,5 juta kembali Rp1.000. Mantap. Dan ini untuk hal yang perlu diperhatikan, yang pertama performa prosesornya itu nggak sekencang harapan kami lah. Oke. Nah, harusnya bisa lebih kencang lagi. Apalagi yang satu ini pakai Core i5 1334U. Dia punya 10 core 12 thread. Jadi untuk performa yang dihasilkan, yang dikeluarkan oleh laptopnya itu kita ngerasa kayak ini ditahan gitu. Yeah. Nah, terus RAM-nya ini yang satu ini juga onboard, nggak bisa di-upgrade, tapi udah 16 GB. Jadi harusnya udah ya udahlah di bawah 10 juta kan. Terus seperti biasa ini belum dapat Microsoft Office dan garansinya hanya 1 tahun. Oke. Untuk poin menariknya ini ya kalian tahu sendiri lah, desainnya tuh cakep gitu. Mirip kayak laptop yang buah-buahan itu. Iya, kayak MacBook, bener-bener plek MacBook. Bener tuh. Buset. Bahkan sampai dari belakangnya kalau kalian tutupin logo Infinix-nya itu udah nggak tahu tuh laptop Infinix atau Apple gitu kan. Coba di Terus kalau misal kalian buka, kalian lihat layout keyboardnya sama touchpadnya, itu juga mirip banget. Mirip banget. Bisa jadi poin plus atau enggak tergantung kalian sih. Kalau misalnya sebetulnya dari laptopnya sendiri bagus gitu. Untuk apa yang ditawarkan ya. Tinggal beli stikernya aja kayaknya. Sebenarnya kita masih ada laptopnya, tapi kayaknya si Noval baru pinjem tuh. Oh iya. Jadi itu yang dipinjam Noval. Yang dipinjam Noval. Pantes dia doyan. Jadi ini bukan desain doang loh, namanya aja udah mirip, InBook Air Pro Plus. Ya, balik lagi ke laptopnya. Yang satu ini bodinya aluminium ya, jadi udah metal, udah terasa kokoh lah kalau dipegang. Dan dia tipis, hanya 1,3 cm di bagian yang paling tebal. Oke. Laptopnya juga ringan, hanya 1,1 kg. RAM-nya juga tadi udah kita bilang 16 GB LPDDR4X dual channel. Dan ini suhu kerjanya tergolong rendah, jadi mungkin performanya ditahan, jadi suhu kerjanya bisa rendah gitu kan. Layarnya udah 2,8K, 16:10, 120 Hz OLED. Oke. Jadi selain Axio tadi, ini ada Infinix juga yang layarnya OLED gitu. Iya. Bedanya kalau tadi kan resolusinya Full HD tuh. Yang ini resolusinya udah 2,8K. Jadi lebih ini tinggi lagi resolusi, ya. lebih tajam. Saya masang harga segini ya. Nah, kan makanya ajaib ya. Tadi gue pikir tuh satu-satu aja tuh OLED-nya tadi Infinix ada lagi. Ada lagi. Makanya title-nya King deh kalau di komunitas tuh. King Phoenix. King Phoenix. Yang ajaib lagi 120 Hz loh. Itu 120 Hz. Di kelas harga segini belum 120, masih 60 masih kita terima kan? Iya, rata-rata 60 malah. Bukan masih kita terima, Bro. Standarnya tuh 60. Harapan kita udah kita enggak ada harapan refresh rate gitu. Iya, standarnya 60 kan? Gitu. Ini dia bisa 120 Hz itu. Dan color gamutnya waktu kita tes pas itu dapat di 99,5% DCI IP3. Oke. Kameranya Kameranya udah 1080p juga, buat meeting udah enak. Punya 4 speaker, jadi suaranya lantang. Ini mungkin salah satu laptop di bawah harga 10 juta yang suaranya paling bagus mungkin. Speakernya paling kenceng, dan kalau paling kenceng mungkin si Tecno kemarin juga kenceng banget. Cuman kalau untuk ngomong kualitas suara, yang si Infinix ini masih lebih bagus. Mantap. Nah, berikutnya dia punya sistem pengamanan biometrik, pengenalan wajah gitu, infrared kamera, dan ini chargernya mirip kayak charger smartphone, jadi praktis dibawa. Dan ini mungkin beda dibanding yang lain ya, karena yang satu ini tuh kabelnya bisa dilepas. Beneran mirip kayak charger smartphone gitu. Mantap. Bisa dilepas. Kalau yang tadi kan chargernya kecil tapi dia nyatu sama kabelnya gitu kan. Kalau ini dia bisa dilepas. Kayak ngambil dari divisi smartphone ini. Ya udah nyomot satu. Guys, nyomot ya guys. Oke, berikutnya kita ada merek MSI Modern 14. Nah, seri modern ini seri laptop terjangkaunya dari MSI, dan ini udah langsung siap pakai yang kita rekomendasiin kali ini. Akhirnya ya ada MSI ya. Akhirnya. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya kalau agak susah nyarinya kalau sebelumnya. Ya. Kurang menarik kalau sebelumnya. Ini harganya sekitar 7,3 kembali 1.000. Hal yang perlu diperhatikan, untuk RAM-nya sebenarnya udah datang dengan konfigurasi dual channel 16 GB DDR4. Jadi ini sebenarnya kapasitasnya udah siap pakai, nggak perlu upgrade lagi. Tapi ini RAM-nya onboard, nggak bisa di-upgrade. Tapi ini 16. Ya, peningkatan lah. Soalnya dulu tuh yang modern tuh RAM-nya 8 GB onboard, nggak bisa di-upgrade.
nggak ada slot SODIMM-nya gitu. Kan ada tidak masuk. Iya, kan ada beberapa brand yang dia ngasih RAM 8 GB onboard tapi masih ada 1 slot SODIMM gitu. Biasa Asus tuh kayak gitu. Jadi walaupun onboard kalau lo mau upgrade masih bisa gitu buat dual channel kapasitas lebih gede gitu bisa. Tapi kalau MSI sebelum-sebelumnya tuh dia onboard aja gitu. Nah, ini baru ada yang onboard aja tapi udah langsung 16 GB. Jadi 8 GB onboard sudah tidak bisa diterima di sini ya. Nggak bisa. Mau buat apa tahun 2025? Nah, ini buat brand-brand ya. Kita udah 8 GB onboard tuh udah big no. Jangan sampai ada RAM 16 GB onboard tapi harganya 15 juta, Bro. Emang ada? Masih ada. Brand bikin laptopnya yang bener ya. Kasih 16 32 lah. 32 lah ya. 24 lah kalau mau jalan tengah. Nah, 24 juga masih oke lah. Udah nggak bisa di-upgrade 16 GB. Harga segitu di tahun ini udah kurang lah gitu. Oke, berikutnya ini untuk kamera dia masih 720p. Terus layar sudah IPS Full HD tapi masih belum 100% sRGB. Dan yang ini pas kita cek ternyata kapasitas baterainya agak kecil ini, 39 Wh. Mungkin salah satu yang paling kecil kali kecil ya. Di rekomendasi kali ini. Biasanya kan rata-rata paling kecil tuh biasanya 50 gitu. 45, 50 tuh udah. 39 nih ada kurang gitu. Terus untuk poin menariknya dia performa kencang di kelas harga ini pakai Core i5 1235U ini 10 core 12 thread. Tapi biasanya ini walaupun U series MSI itu biasanya ngetun ini di rating TDP-nya lumayan tinggi jadi dia bisa lebih kencang sendiri dibanding kompetitornya. Ini agak ajaib sendiri sih kadang-kadang kalau seri modern. Terus SSD-nya setengah tera, keyboard udah ada backlit. Dan akhirnya MSI ngasih Microsoft Office Home and Student yang aktif permanen. Mantap. Terus untuk garansinya ini dapat 2 tahun dari MSI Indonesia. Berikutnya ini laptop terakhir setelah M ada huruf Z. Jauh sebenarnya. Jauh banget. Lompatnya jauh tapi emang nggak ada tuh nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Emang nggak ada ya. Nggak ada. Abjad abis M brand laptop apa ya? Nggak kepikiran. Atau gue lupa, ada yang miss, nggak tahu deh. Nggak ada sih harusnya. Ya udah, kita langsung masuk ke laptop terakhir di segmen kali ini, Zyrek D-Tech Pro. Nah, ini ada laptop dengan Ryzen 5 6600 yang paling murah saat video ini dibuat, saat kita research. Harganya itu cuma 6.499.000, jadi 6,5 kembali 1.000 gitu. Untuk hal yang perlu diperhatikan seperti biasa ini belum ada Microsoft Office-nya dan garansi hanya 1 tahun. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan ini kenapa kok cuma 2 gitu. Ini karena emang kita belum sempat tes, belum sempat pegang laptopnya. Kita mau cari informasi online gitu juga susah banget karena ya ini tahu sendiri lah kan kalau sempat pengen nyari informasi tentang laptop Zyrek gitu susah, dokumentasinya nyarinya susah, websitenya suka nggak lengkap kayak gitu kan. Jadi ya harusnya sih ada rencana ini laptop bakal kita review ya. Ya rencananya nih bakal review tapi nggak tahu deh belum datang ini. Iya kita masih nungguin juga kalau misal datang kita review. Mungkin buat kalian yang nonton dan penasaran reviewnya, coba tuh kalian spamin aja medsosnya Zyrek bilang kakak tolong kirim laptopnya ke Jagat gitu. Biar ntar kita review juga. Jadi kalau udah di review kita tahu nih hal yang perlu diperhatikan apa, poin menariknya apa, bisa lengkap. Nah kalau untuk poin menarik yang kita lihat dari speknya doang nih, ini dia prosesornya tuh pakai prosesor laptop gaming Ryzen 5 6600H. RAM-nya juga langsung 16 GB DDR5. Tapi ini sayangnya kita masih belum tahu ya onboard apa SODIMM juga. Belum ada yang bongkar ya soalnya. Belum ada yang bongkar gitu. Terus untuk SSD-nya setengah tera, layarnya Full HD IPS, color gambutnya kita juga belum tahu berapa. Terus backlit keyboardnya juga udah ada. Yang satu ini udah punya konektor Ethernet juga. Dan ada SD card readernya gitu. Semoga cepat datang ya. Semoga lekas. Jadi pas lagi kalian nonton video video rekomendasinya udah ada reviewnya lah paling nggak untuk pertimbangan lebih lanjut. Udah itu aja. Aja. Ini udah banyak banget ya. Bisa dilihat dari durasi videonya lah ya. Gue coba banget untuk tip laptop. Terima kasih, keren banget. Thank you. Apakah akan ada untuk rentak harga berikutnya? Harusnya ada. Harusnya mau lagi proses ya. Proses. Untuk di atas 10 juta sih harusnya. Itu dia
list laptop rekomendasi dari Jaket Review. Kalau misalnya ternyata kalian menemukan laptop yang menarik juga, yang misalnya kita nggak masuk radar kita lah ya gitu, bisa tulis aja di komentar, Bang ini ada laptop ini harga segini, spek begini, menarik juga. Nggak apa-apa juga gitu. Nggak perlu menjadikan list kita ini jadi yang paling absolut loh ya. Enggak hal mutlak enggak, kita bukan hal yang mutlak. Jangan jadikan patokan paling mutlak. Yang PR kalian adalah lihat detail-detail yang udah kami berikan dan pastikan itu cocok untuk kalian atau enggak. Oke, sampai sini dulu untuk video rekomendasi kita. Thank you yang udah nonton. Saya Chris, Gatot, dan saya Rifki. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.